Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang integral fungsi aljabar. Untuk langkah pertama ya, kita kenalan dulu nih sama integral. Integral itu merupakan kebalikan dari turunan ya. Kalian sudah belajar turunan fungsi aljabar ya. Nah, integral ini adalah kebalikannya atau bisa disebut juga dengan anti turunan. Jadi kalau ada fungsi fx diturunkan ya, ia menjadi f aksen x. Nah, kalau f aksen x diintegralkan, dia menjadi fx. Karena notasi gambarnya atau lambang notasinya dari integral itu bentuknya seperti ini ya. Jadi dia seperti garis begitu ya, kayak gini yang berbelok gitu ya. Kalau ada integral fx dx, dia disebut juga ya, dia sama dengan fx per c. Nah, f di sini dibedakan sama f di sini ya. Ini f kecil, ini f besar. Jadi fx di sini adalah hasil integral, bukan merupakan fx yang di sini. Ya, nanti kalian akan mengerti maksudnya ya. Nah, c di situ adalah sebuah konstanta, di mana c itu adalah bilangan real. Kemudian sekarang kita mau masuk ke rumus. Nah, di sini rumus dasarnya yang harus diketahui itu ada 4 ya. Yang pertama itu adalah integral a dx sama dengan ax plus c. A di sini adalah sebuah bilangan ya. Jadi kalau integral 5 dx, maka di sini sama dengan 5x plus c, seperti itu. Nomor 2, ini kenapa di bold? Dia ini yang lumayan paling dasar ya, paling umum dan paling sering keluar. Jadi kalau ada integral x pangkat n dx, integralnya adalah 1 dibagi n tambah 1. Nah, 1 di sini udah rumus ya. Jadi 1 per pangkatnya berapa nih? Pangkat tambah 1 dikali x pangkat tambah 1. Plus c. Nah, plus c ini harus selalu digunakan ya, karena ini adalah rumus dasar integral tak tentu. Nanti kalau seandainya belajar integral tentu di mana ada batas ya di situ, maka c-nya ini tidak kita pakai, tapi jawabannya akan dalam bentuk angka. Nah, untuk rumus ini n-nya itu tidak sama dengan min 1. Kenapa? Kalau min 1 ini nanti jadi 0 ya. Ini jadi 1 per 0, ini jadi x pangkat 0 gitu ya. Ntar jawaban jadi 1 per 0. Jadi tak hingga seperti itu. Kemudian ada rumus perkalian skalar. Kalau ada integral a dikali fx dx, a itu adalah sebuah bilangan ya. Nah, a nya ini bisa kita pindah ke depan, jadi a dikali integral fx dx. Nah, habis itu baru diintegralkan. Nomor 4 itu ada rumus penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau di sini penjumlahan dan pengurangan ini ceritanya dipisah ya, cuma biar lebih mudah dituliskannya digabung. Jadi kalau ada integral fx tambah gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Kalau di sini pengurangan, dia juga berlaku bisa dikurangkan kayak gitu, bisa dipisah. Kita masuk ke contoh pertama. Contoh pertama misalnya ada integral x pangkat 3 dx. Nah, di sini rumus yang kita pakai adalah yang ini. Ya, yang tadi saya bilang yang ini yang paling dasar dan paling sering keluar. Jadi di sini x pangkat 3, ini n-nya 3 dx. Ya, rumusnya adalah 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Berarti kalau di sini 3, tinggal 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1, karena m-nya adalah 3 ya. Ikutin yang ini rumusnya. Nah, ini tinggal disederhanain. Jadinya 1 per 4 x pangkat 4 plus c, seperti itu. Kita masuk ke contoh yang kedua. Ada integral 3x kuadrat dx. Di sini kita pakai rumus yang ini ya. Jadi kalau ada bilangan ya integral a fx, jadi di sini 3-nya itu si a gitu ya. Maka kita pisah menjadi 3 integral x kuadrat dx. Ya, jadi 3-nya dipindahkan ke sini. Baru integral x kuadratnya kayak tadi. Ya, ini 3 dikali, nah integral x kuadrat itu 1 per, kali ini pangkatnya 2 ya, berarti 2 tambah 1 x, 2 tambah 1 plus c. Akhirnya jadinya 3 dikali ini sepertiga x pangkat 3 plus c. Jadi ini tinggal sama-sama dibagi 3 ya, jadi dibagi 3 1, jadinya x pangkat 3 plus c, seperti itu. Jadi rumus integral itu
tinggal lihat pangkatnya ya. Jadi 1 dibagi pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1, seperti itu. Ke contoh nomor 3, ini ada integral 2dx. Nah ini 2 itu nggak ada x nya nih, jadi sebelahnya ya, jadi dia sama seperti rumus yang ini, integral a dx, dia adalah ax plus c, jadi posisinya 2 dx tinggal 2x plus c, seperti itu. Ini mudah ya. Kemudian contoh terakhir nomor 4, itu ada bentuk seperti ini, integral 3x pangkat 3 plus 6x plus 2 dx. Nah ini adalah rumus yang di bawah ya, yang paling akhir tadi, kalau ada penjumlahan atau pengurangan. Nah ini kan penjumlahan nih, maka tinggal kita pisah. Jadi integral 3x pangkat 3 dx, integral 6x dx plus integral 2 dx ya, tinggal dipisah. Nah ini ngikutin ya, kalau ini penjumlahan, ini pengurangan ya, berarti ini plus, ini min, kayak gitu. Jadi tergantung soalnya. Nah, harusnya dari sini itu kita pakai rumus yang ini ya, karena ada angka 3 di sini, ada angka 6 di sini. Tapi ini bisa kita skip. Bisa langsung aja gini. 3 kali 1 per, ini kan pangkatnya 3 ya. 3 tambah 1 X 3 tambah 1 ditambah 6 kali 1 per X, ini kan pangkatnya 1 ya, tapi nggak terlihat. Jadi 1 tambah 1 X 1 tambah 1, karena pangkat di sini adalah 1. Nah, jadi ini pangkat tambah 1 X pangkat tambah 1. Kemudian integral 2 dx sama kayak rumus contoh yang 3 tadi ya, 2x plus c, kayak gitu. Nah ini tinggal disederhanakan, jadi tinggal 3, ini kan 3 dikali 1 ya, 3 per 3 tambah 1 4, x pangkat 4 plus, ini kan 2 nih bawah, 1 per 2 ya, 6 dibagi 2 berapa? 3 ya, 3 x kuadrat plus 2x plus c, seperti itu. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.